Hai Mera Girls. Hai, halo halo. Sebelumnya, selamat datang semua yang udah bergabung pada live session kali ini. Perkenalkan, aku Selin yang akan nemenin Mera Girls pada live session kali ini, yaitu Be a Beauty Guru for Your Own Skin. Nah, live session kali ini kita bakal ngebahas beberapa tipe kulit dan masalahnya, dan juga pengaplikasian merah Crystal Glow Essence di tiap jenis kulitnya. Nah, live session kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Kalau gitu kita langsung aja undang Dokter Lucy yang akan bergabung bersama kamu. Oh ya, Merah Girls, buat kalian nih nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja ditanyain, karena nanti akan kita pilih 3 orang pemenang yang nanti akan mendapatkan merchandise dari Merah. Jadi jangan lupa untuk drop your question sebanyak mungkin, oke? Yuk mulai dari sekarang dipersiapin dulu mau tanya apa kira-kira nanti sebelum waktunya kehabisan, karena live session kali ini kita bakal cuma sebentar doang. Coba dong komen udah pada makan siang belum nih, gimana harinya hari ini, sambil kita nunggu Dokter Lucy untuk bergabung ya. Jogja hadir. Milagros Posindo Bandung hadir, keren. Tasikmalaya hadir. Nah, kita sama-sama undang ya dokternya. Selamat Halo, siang. selamat siang dokter. Mohon maaf kita masih harus pakai prokes. Iya, nggak apa-apa dokter. Apa kabar dokter siang ini? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, baik ya dokter. Bisa diperkenalkan dulu Ya, nggak dokter buat teman-teman Merah Girls sekalian, siapa tahu yang belum kenal sama dokter Lucy. baik. Nah, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas, Jelas jelas. ya? Perkenalkan, nama saya Dr. Andalusia Mutiara Ademar. Saya sudah bekerja di estetik ini atau kecantikan ini sudah 11 tahun. Basic saya adalah dokter, diawali dari dokter umum. Kemudian saya mulai merambah ke kecantikan dengan mengikuti beberapa ada pelatihannya ya
kita biasanya dan upgrade terus hingga akhirnya saya sempat jadi pengajar dan sekarang saya memiliki pelatihan sendiri untuk basic estetik seperti itu. Perjalanan karirnya panjang banget ya dok, keren. Lumayan. Ini dokter bisa dipanggil lebih santai gimana? Dokter Lucy, dokter gimana? Dokter Lucy aja. Dokter Lucy ya, oke ya. Ya. Kalau gitu saya mulai, oh iya perkenalkan dulu dokter, saya Selin yang mewakili Merah Girls nih untuk tanya-tanya ke dokter Lucy pada live session kali ini. Salam kenal, Shirley. Shirley ya, betul ya? Kenapa? Shirley bukan? Bener ya, Shirley ya? Iya. Oke dokter, kalau gitu aku bakal tanya yang basic-basic dulu ya dokter ya, mengenai masalah kulit nih. Kira-kira dokter gimana sih cara paling tepat kita untuk tahu apa sih jenis kulit kita sebenarnya? Karena kan kadang ada yang, oh tipe kulitku nih kombinasi, padahal bukan kombinasi. Ya kayak gitu. Oke, sebenarnya ada dua cara kita bisa mengetahui jenis kulit kita. Cara yang paling gampang dan simpel biasa memang menggunakan alat ya. Jadi kita datang ke skincare atau ke dokter skincare atau dokter estetik atau dokter SPKK untuk mengecek kondisi kulit kita dengan menggunakan skin analyze, bisa menggunakan wood flame. Jadi banyak sekarang alat-alat untuk mengecek apa jenis kulit kita, kondisinya seperti apa. Nah, tapi sebenarnya kita sendiri pun bisa mengecek sendiri bagaimana kondisi kulit kita. Ya, caranya gimana? Caranya misalnya kalau tipe kulit normal, ternyata kalau ngomong pakai masker agak ngos-ngosan ya. Ya bukan satu kali ya, karena agak maaf. Agak. Ini dokter lagi di rumah atau? Ya. Lagi agak di rumah sih sebenarnya, cuman memang kondisinya saya agak kurang baik, ya. Saya khawatir sekitaran rumah. Jadi memang kalau misalnya kita kenal dulu jenis kulit itu apa aja sih, gitu ya. Jenis kulit seorang itu biasanya ada 4. Yang pertama jenis kulit normal, yang kedua jenis kulit berminyak, ketiga jenis kulit kering, yang keempat sensitif. Tapi biasanya jarang yang satu jenis kulitnya. Rata-rata kita memang kombinasi. Nah, cuman untuk memperkirakan, karena kan periksa sendiri ya, memperkirakan saya tuh masuknya jenis kulit apa sih gitu. Sebenarnya gampang. Nah, bisa dengan kita raba, kita lihat ya. Kalau kulit normal, misalnya tuh kalau untuk remaja, biasanya kulitnya tidak berjerawat. Jadi masih tipenya seperti kulit anak-anak di bawah 10 tahun. Kecuali kalau yang sudah mulai ada berjerawat ya. Memang sudah masuk ke dalam kulit berminyak dan sensitif. Hormonalnya berarti sudah berkembang. Nah, kalau untuk orang dewasa, itu kita bisa lihat dari kalau perabaan tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Ya, jadi terutama dilihat kurang lebih 1 jam setelah kita membersihkan wajah. Nah, karena kan kalau habis mencuci muka kan cenderungnya kering dong, ya. Tapi kalau misalnya 1 jam tuh, kalau orang yang kulitnya berminyak, itu udah mulai muncul tuh minyaknya cepat. Kadang malah setengah jam aja udah mulai basah ya kulitnya. Tapi bedakan dengan orang yang mudah berkeringat ya. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk kulitnya yang normal, biasanya pori-porinya tidak terlalu besar. Jadi kalau untuk orang dewasa, kulit normal itu tetap ada pori-pori. Tapi pori-porinya tidak terlalu yang besar-besar banget seperti kulit jeruk. Nah, kalau kulit jeruk itu khas biasanya untuk orang-orang kulit berminyak. Jadi kulitnya itu kalau kita lihat permukaan kulit jeruk kan kayak kulit apa? Yang besar gitu ya kayak. Itu khas untuk orang-orang kulitnya berminyak ya. Tapi bisa jadi dulu berminyak, terus sekarang mungkin dia sudah menggunakan skincare, masih ada pori-porinya, tapi mungkin konturnya udah berubah. Jadi hati-hati juga, nggak bisa kita pakai patokan itu. Ya, apalagi sekarang dari usia dini aja, kalau di Indonesia itu udah banyak kenal skincare ya, anak-anak remaja aja udah mulai pakai skincare, apalagi yang Korea-Koreaan ya, gampang dibeli online gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus jadi kita pegang itu tidak terlalu basah, tidak terlalu kering.
Pori-porinya ada tapi halus untuk dewasa ya. Terus kerutnya minimal. Karena kalau udah masuk 25 tuh sebenarnya kita sudah masuk aging. Aging itu dimulai dari umur 25. Tapi belum terlalu kelihatan. Gitu. Nah, mulai lebih kelihatan tuh usia 30, 35 akan semakin kelihatan. Proses aging itu. Jadi memang sudah berhenti kita bertumbuh tuh umur 25. 25 gitu kita udah masuk proses aging. Berarti kita udah mulai bisa ganti skincare yang untuk anti aging gitu ya dok ya? Udah bisa. Sebenarnya udah bisa diselipin. Nah, seperti itu. Terus yang kita lanjut dulu ya, yang jenis kulit ya. Yang berminyak tadi udah saya selipin juga, baru setengah jam atau 1 jam setelah membersihkan muka, sudah basah ya, kulitnya berminyak, lengket kan kalau minyak ya biasanya. Pori-porinya membesar dan cenderung mudah jerawatan atau komedo. Biasanya kalau orang-orang yang berminyak. Nah, beda sama yang kering. Kalau yang kering itu biasanya dia kulitnya tuh kalau kita pegang tuh keset. Kalau kayak kita pegang kertas perkamen tuh kresek-kresek. Nah, itu jenisnya kering, malah kadang-kadang cenderung gampang mengelupas. Nah, karena seperti itu. Itu ya dok ya? Sangat kering ya, jadi tidak ada pelumasnya. Nah, seperti itu. Terus cenderungnya itu malah dia early aging, cepat liput. Makanya sebenarnya jangan dimusuhi minyak kulit itu, karena dia yang menjaga peremajaan kulit kita justru. Tipsnya gitu. Terus pori-porinya tuh malah kadang-kadang hampir nggak kelihatan kalau orang yang kulitnya kering, dan lebih cenderung mudah untuk jadi flek. Itu yang harusnya kalau kita bisa lihat ya dari perabaan, kita bisa raba kok hampir tidak ada basah-basahnya sama sekali. Terus cenderungnya ada mengelupas ya. Nah, kalau sensitif itu biasanya mudah merah. Pembuluh darahnya malah kadang terlihat dari permukaan, ya besar-besar. Tapi bedakan kalau memang dari kecilnya memang sudah kelihatan pembuluh darah, kan ada yang orangnya putih. Dari kecil memang pembuluh darahnya lebar ya. Tapi memang biasa kecenderungannya yang seperti itu kulitnya memang agak sensitif. Yang seperti itu. Terus mudah iritasi, merah, melupas. Dan kalau menggunakan produk apapun, biasanya hiperreaktif. Cepat sekali bereaksi. Terutama reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Kalau yang kulitnya sensitif. Nah, orang Indonesia rata-rata itu kombinasi. Jarang satu. Iya, benar-benar. Jadi biasanya berminyak plus sensitif. Ya. Kering plus sensitif. Ya, seperti itu. Memang jarang satu. Nah, yang berminyak tuh terutama T-zone ya. Iya dong. Daerah T-zone ini, termasuk dagu. Makanya kita di sini yang gampang jerawatan dan komedo. Komedo itu kumannya sama, kuman akne, cuman yang belum meradang. Jadi kalau dibilang komedo itu jerawat sebenarnya, tapi belum jadi peradangan. Seperti itu. Itu ternyata. Bisa dipahami ya? Iya, gimana dok? Bisa dipahami untuk bisa punya bayangan lah ya. Dok, aku nih penasaran nih kalau misalnya aku sekarang kan kulitnya kombinasi sensitif. Nah, kira-kira nanti tuh kulit kita tuh bisa berubah nggak sih? Tiba-tiba jadi kering atau nanti tiba-tiba jadi tambah berminyak kayak gitu-gitu. Tipe kulit manusia tuh bisa berubah nggak sih sebenarnya dok? Bisa. Oh bisa ya? Banget. Malah yang seperti saya bilang itu, yang awalnya dia masih kelihatan tuh jejasnya, dulunya nih kulitnya berminyak kayak pori-pori bentuknya kayak kulit jeruk, tapi kok cenderungnya sekarang gampang lupas gitu. Itu mungkin biasanya dulunya dia kulitnya berminyak, dan dia mungkin sudah menggunakan banyak produk-produk skincare dan lain-lain, akhirnya berubahlah struktur kulitnya cenderung kering. Tapi mengecilkan pori-pori itu kan juga nggak bisa cepat ya, dia butuh waktu. Jadi mungkin tertinggal dia, seperti itu. Gitu. Jadi bisa berubah. Atau dari kulit yang sensitif menjadi tidak sensitif itu bisa, asal penanganannya benar. Atau kulit yang kering menjadi normal itu bisa. Tergantung kita untuk memilih produk. Cara kita harian kita, daily rutinnya kita tuh untuk menggunakan membersihkan wajahnya, produk yang kita pilih itu tergantung dari itu semua. Gitu. Yang bisa kita lakukan.
Oh gitu, Dok. Kalau gitu, kalau misalnya nih kita kan nggak tahu menahu sebelumnya tentang tipe jenis kulit kita apa. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ternyata kita menggunakan skincare atau kosmetik yang ternyata kandungan di dalamnya itu berlawanan sama jenis kulit kita. Taruhlah kita sedang berjerawat, Mm. tapi menggunakan skincare yang ada bahan niacinamide mungkin yang memperburuk Mm. jerawat yang seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak Mm. sih dok penanganan khusus untuk hal tersebut? Sudah terjadi apa belum terjadi nih? Atau kita Kalau baru memilih apa dia sudah terjadi? boleh dijawab dua-duanya nggak nih dok? Siapa tahu ada Oh, yang baru oke. mau coba atau ada yang sudah coba. Nah, oke. Ini kan ada dua ya Ya. kemungkinannya. Kalau dia baru mau coba, yang paling penting memang pertama itu dia tentukan dulu jenis kulitnya. Apa sih gitu? Mungkin bisa lah dia kira-kira lah. Mungkin kayaknya ini nih gitu ya kan. Ya, ya, ya. Oke, misalnya oh mungkin sepertinya saya kulitnya berminyak nih gitu ya. Nah, dia mau coba suatu produk. Dibaca dulu ingredients-nya atau isinya. Apa sih isi bahan yang mau dia isi ya, apa yang mau dia pakai. Terus searching atau googling apa kalau misalnya dia pergi ke yang memang ada untuk konsultasinya, tanyakan produk ini untuk jenis kulit saya cocok atau enggak. Atau sekarang kan internet banyak, tapi hati-hati juga ya dalam Iya, menggoogling, benar. pilihlah yang dia bijak yang memang benar-benar saya konsultan dokter kayak gitu ya, karena biar nggak salah memahami. Karena kalau misalnya salah, kita juga akan salah memakai gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ingredientsnya, oh ini niacinamide gitu ya. Oh ini bisa untuk niacinamide itu kan bisa untuk acne, bisa Iya. untuk whitening, dia ada efek whiteningnya juga ada ya seperti itu. Kita lihat kita tuh ada cenderungnya acne apa enggak ya Hmm. seperti itu. Jadi, misalnya kita mau ambil pemutihnya aja, di konsentrasi berapa yang boleh untuk sebagai pemutih? Kalau yang kita niacinamide itu sekitar 2 sampai 5% yang nggak boleh lebih dari 5 karena Oh, dia cenderung iritan iritan ya bikin iritasi bisa terutama kalau orang yang kulitnya sensitif dia pakai yang paling rendah pun tetap bisa iritasi gitu jadi harus hati-hati. Nah caranya yaitu dia lakukan skin test itu kalau dia ragu mhm. ya jadi aman nggak ya buat saya karena mungkin orang banyak yang cocok tapi belum tentu buat dia Iya, kan benar-benar. itu bisa aja terjadi ya. Nah, lakukanlah skin test. Misalnya dia di belakang, terutama kulit leher ya, karena kulit leher itu tipis, Oh, sama kulit mata. oh Jadi gitu. makanya akan mudah iritasi dan kita enak ngetesnya. Terutama di belakang telinga atau di bawah ini di bawah lengan. Oke. Nah, itu memang kulitnya kulit sensitif. Jadi kalau misalnya kita pakai olesin, Mhm. biarkan 1 malam. Terus kalau misalnya ada reaksi gatel. Sebelum 1 malam pun kalau udah ada reaksi kok pedes ya, kok bentol, gatel, merah. Nah itu berarti jangan. Kemungkinan kita nggak Nggak cocok cocok. dengan bahan itu. Oke, oke. Seperti itu. Jadi jangan langsung ke muka. Kalau udah ke muka kan lebih ribet nanti. Seperti Biasanya itu. remaja sekarang tuh dia cocok langsung dipakai aja kan biasa kayak gitu ya dok. Benar, benar. Jadi suka kemakan omongan temen gitu loh. Kalau remaja paling banyak memang kasusnya seperti itu. Dok, kalau misalnya nih, ternyata aku sudah terlanjur pakai kandungan yang ternyata Hmm. nggak cocok nih. Terus Nah, muka aku mulai breakout dan muncul tanda-tanda iritasi. hmm. Itu kira-kira penanganan yang, kira-kira masalah kulit Yang yang harus seperti apa dilakukan sih ya. yang harus dimulai dikonsultasikan ke dokter atau ditangani langsung oleh dokter? Oke, jadi umpama udah keburu kepake ya, Iya, ternyata oh betul. ada reaksi nih ke kulit kita gitu ya. Sebenarnya gampang. Kalau memang kita runut nih, saya mulai muncul ini sejak kapan? Jadi kadang-kadang ada beberapa saya pakai sekaligus beberapa produk sekaligus ya. Atau memang dasarnya dia jerawatan. Itu kita harus tahu dulu gitu. Kalau dasar jerawatan bisa jadi memang memang emang dasarnya dia memang mau jerawat. Misalnya kalau hormonal mau mens, oh berarti kemungkinan dari mensnya saya. Gitu. Tapi umpama saya baru pakai produk itu mulai muncul jerawat, jadi kita curiganya kemungkinan itu jerawat kita dari si produk, ya Iya, kan? Nah, ya jadi caranya adalah kita hentikan produk itu biasa selama 3 hari. oh, 3 hari kita hentikan, karena biasanya 3 hari itu fase pemulihan kulit cepat. Jadi Hmm. jangan dipaksakan juga 3 hari kita stop. Terus kita lihat kondisinya, umpamanya merah atau misalnya
gatal, itu bisa kita kompres dengan air alkali, ya, yang pH-nya itu lebih ke basa ya biasanya ya, yang pH sisa dengan pH kulit kita kompres itu cepat banget ngilangin inflamasi atau kemerahan. Terus kita bisa kasihkan salep, terutama salep kortikosteroid. Terus bisa juga kita berikan reda minum obat. Nah, itu kalau obat dan salep itu memang lebih baik ada konsultasi ya. Tapi memang untuk P3K-nya untuk di awal sih itu kita stop dulu 3 hari, kompres. Terus nanti di hari keempat umpamanya kita mau tes lagi nih, benar nggak ya saya karena produk ini gitu, kan kadang-kadang penasaran ya, bagus nih kok gitu ya, 3 kali gitu ya, jadi boleh dicobakan lagi, dia balik skin test dulu biar sebelum ke muka. Kalau misalnya masih ya berarti ya jangan dipakai gitu. Gitu. So, kalau misalnya nih dari Dokter Lucy sendiri ada nggak sih dok beberapa kandungan yang bisa memperkuat skin barrier kita yang kayak udah rusak, yang menipis karena eksfoliasi atau mungkin karena kena UVA atau UVB terlalu sering, kira-kira ada nggak sih dok yang sesuai sama jenis kulit kita masing-masing gitu? Banyak sih sebenarnya ya. Yang penting kita pahamin dulu apa itu sih skin barrier itu ya. Iya. Jadi skin barrier itu adalah pelindung kulit. Nah, barrier itu pelindung, skin itu kulit ya, jadi skin barrier. Apa saja sih yang termasuk skin barrier? Sebenarnya banyak. Tapi yang saya kasih yang umum ya, maksudnya yang kita pahami. Yang pertama adalah lapisan minyak atau asid mantel namanya. Jadi kulit kita itu makanya tetap butuh minyak ya, dan butuh kolesterol. Maka kita juga tetap harus makan kolesterol, misalnya minyak-minyakan, asal tidak berlebihan. Karena dia yang memproduksi minyak di kulit untuk sebagai pelindung kulit paling atas. Jadi ini ada kulit, di bagian atasnya kita ini ada asid mantel namanya. Kalau kita mau tahu asid mantel itu, kita jilat aja. Asin nggak? Emang bisa ya? Emang bisa, terutama kalau udah selesai mandi ya. Itu cara gampang sih sebenarnya ya. Jadi karena memang dia asid ya, asam, cuman memang harus pH-nya juga sesuai dengan nggak yang asam-asam banget juga nggak boleh, karena kalau terlalu asam pH-nya itu cenderung tempat tumbuhnya kuman jerawat. Memang kuman jerawat itu hidup di pH asam seperti itu. Nah itu skin barrier. Makanya kenapa tidak boleh kulit terlalu kering atau kita gunakan exfoliate atau pengelupasan. Exfoliate macam-macam ya, dia pengelupasan intinya. Ada scrub, ada yang bentuknya chemical peeling ya. Nah, itu tuh nggak boleh terus-terusan. Jadi ada jeda. Karena nggak boleh dia dihilangin. Fungsinya asid mantel itu ialah yang pertama kali membunuh kuman yang bukan flora normal di kulit kita. Jadi kan ada kuman yang bukan, kita punya flora normal di kulit, yang dia memang menjaga kulit kita tetap sehat. Ya, kalau ada kuman jerawat atau kuman dari luar yang bukan dari dalam kulit kita, pertama kali yang membunuh itu adalah si asid mantelnya ini. Karena sifat asid ini memang dia membunuh seperti itu. Tapi memang tidak boleh terlalu asam, malah tumbuhlah kuman jerawat. Nah, seperti itu. Nah, terus di bawahnya, nah si asid mantel ini diproduksi dari dalam lapisan kulit. Kita punya lapisan kulit ketiga. Epidermis itu lapisan terluar, dermis tengah, yang hipodermis dalam. Kalau epidermis inilah yang lapisan kulit yang sampai kulit mati. Kalau dermis ini yang biasanya tempat ada buat anti-aging. Cairan di situ, kolagen di situ, dia yang mengangkat kulit. Dermis itu yang mengangkat kulit. Kalau epidermis itu sel-selnya. Jadi memang kita punya usia kulit, kalau misalnya umur 25 tahun itu kan usia kulitnya itu 24 hari. Tambah 5 tahun umur kita, tambah 2 hari, sampai 3 hari. Jadi kita tinggal ngitung pergantian kulit kita itu berapa. Nah, jadi kan banyak pasien saya tanya, loh kalau saya di peeling terus atau chemical peeling, boleh nggak, aman nggak? Asal sesuai dengan usia kulit kita, umurnya berapa nih? Ngitungnya itu. Oh gitu. Jadi ngitungnya benar. Jadi yang paling cepat adalah setengah periode kulit, tinggal ngitung seperti itu. Jadi lapisan kulit mati itu tetap perlu, tapi juga tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal itu malah membuat penyumbatan, tapi juga nggak boleh dikelupas terus. Jadi akan hilang asid mantel, si lapisan kulit teratas akan hilang.
kuman-kuman apa semua akan gampang masuk. Nah, produksi si asid mental itu dari bawah di lapisan kulit yang basicnya di epidermis ini. Nah, isinya itu adalah kolesterol paling banyak sama asam lemak bebas. Makanya saya bilang jangan, nggak, orang dokter nggak mau berminyak, jangan, kalau kamu mau tetap awet muda, minyak itu tetap perlu, asal jangan over, saya bilang gitu. Kalau nggak kan tetap perlu, tapi diimbangi ke posisi normal, jangan berminyak banget, juga jangan terlalu kering. Nah, terus produksi minyak itu kan dari dalam. Banyak orang tuh yang beranggapan saya pakai produk ini, saya pasti bagus nih, saya nggak jerawatan umpamanya ya. Tapi dia tidak mengimbangi dengan asupan makanannya, percuma. Tetap akan ada produksi kan dari dalam. Nah, nggak bisa hanya mengandalkan produk dari luar yang kita pakai. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar ini ya dok ya, kita harus benar-benar sedetail itu untuk kulit kita, sampai harus hitung-hitung dulu. Benar, biar tidak salah menggunakan. Jadi termasuk nih krim-krim pemutih yang saya kasih tahu ya. Iya. Paling banyak yang kita pakai dan beredar adalah krim pemutih. Yang namanya pemutih berarti rata-rata pasti mengandung eksfoliat. Oh iya. Nah, ya kan pasti ada eksfoliat karena kan kalau ada kulit mati dia kan kusam, dia harus dikelupasin. Nah, kalau kita pakai, walaupun dia dosisnya tertakar kan, kita dosis tertakar misalnya ada resepan itu berapa persen gitu ya. Tapi kalau kita pakai bertahun-tahun, pasti kan tiap hari tertipis. Bahaya juga, iya benar-benar. Ini jadinya lama-lama tipis, akhirnya skin barriernya hilang. Itulah yang membuat terjadi gampang jadi jerawat, sunburn, terus di kemudian hari atau jadi flek karena pembuluh darahnya pun ikut terekspos, lapisan epidermisnya habis, karena dermis lapisan tengah, di situ juga ada pembuluh darah itu di situ. Terekspos nih dengan UV kah, radiasi kah, radikal bebas kah, ya kan? Rusak kan jadinya bagian tengahnya. Nah, disitulah yang asal mulanya terjadinya kulit sensitif, mudah rusak, pakai apa aja akan jadi lebih susah. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, maka saya selalu bilang, gunakan krim malam itu kalau sudah bagus nih, terutama pemutih, mulai dijarangkan pakainya. Nah, gantilah dengan bahan yang lebih alami. Jadi boleh dipakai, memang kita butuh untuk bagusin, tapi balik lagi, saat kita mau mutihin, berarti ada resiko. Nah, jadi karena dia obat, kan kosmetik ya, obat. Jadi kalau misalnya obat itu, kapan kita mulai harus berhenti. Tapi berhenti pun nggak boleh mendadak kalau krim pemutih, harus bertahap. Oh gitu. Kalau nggak, dia pasti akan mudah balik lagi. Nah, kalau nggak balik lagi, kemungkinan breakout. Itu yang kadang-kadang jadi memang sebenarnya memang benar efek pemutih itu ketergantungan, tetapi bisa diakalin asal dengan cara pakainya itu ya hati-hati gitu. Pemakaiannya, terus sunblock juga harus dipakai, harus rutin dipakai. Oke gitu. Karena dia yang menjaga dia putih. Salah satu produk nih dok, kira-kira bisa dikenalkan nggak sih dok, apa ini Mera Crystal Glow Essence buat teman-teman Mera Girls yang pada belum tahu fungsinya dan gimana sih cara pengaplikasiannya di setiap jenis kulit dok? Bisa dijelaskan? Ini saya punya juga nih, karena kebetulan saya pakai. Wah keren ya nih. Ya, soalnya gini, saya tipikal karena memang saya tahu resikonya penggunaan pemutih itu seperti apa. Makanya saya tuh lebih ke pasien saya adalah edukasi. Kamu harus tahu apa yang kamu pakai, resikonya seperti apa, dan apa penggantinya, gitu. Jadi kalau si Crystal Glow Essence ini kan sebenarnya jatuhnya adalah face mist ya. Dia face mist. Nah, jadi sebenarnya dia lebih ke face mist. Bedakan face mist sama setting makeup ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau face mist itu berarti dia punya efek untuk hidrasi, tapi dia ada bahan aktif di dalamnya. Oh. Jadi ada obatnya. Juga ya dok ya. Jadi ada komposisi bahan aktif. Nah, itu tapi memang fungsinya face mist itu lebih ke hidrasi sebenarnya. Hidrasi. Jadi kalau misalnya kulit kita hidrasi, terjaga kelembapannya, berarti pH-nya bagus, kulitnya akan cenderung menjadi normal. Akhirnya akan efek juga ke anti-aging-nya, karena kan
eh, cairan di dermisnya terjaga. Nah, Iya, benar. seperti itu fungsinya face mist itu. Dan nah itu bisa kita pakai sebagai melanjutkan si krem malam yang kita pakai pemutih ini gitu. Tapi memang nggak bisa serta merta langsung diganti. Kecuali kalau sudah ada jeda ya, misalnya saya sudah berhenti berapa paling cepat 2 minggu sih sebenarnya, paling cepat 2 minggu setelah selesai krem malam. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, kalau misalnya langsung kita ganti, kalau dia berjerawat atau beruntus, ini efek dari apa? Oh, iya. Efek dari krem malam sebelumnya, apa dia alergi dengan produk baru, atau karena campuran dua produk. Nanti bisa saling menyalahkan, tapi yang biasanya disalahkan adalah produk terakhir yang dia pakai. Iya, Padahal benar. mungkin sebenarnya itu adalah breakout dari krem sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya bilang untuk yang merah ini, dia efek hidrasi itu bagus banget. Asal cara pakainya benar. Yang penting cara pakai. Semua produk, asal dipakai benar, itu pasti akan bagus hasilnya. Oh, gitu. Seperti itu. Dok, ada pertanyaan nih dari Merah Girls, dari @agus816. Dia tanya nih, Dok, Nah, merah bisa ya. untuk mengecilkan pori-pori nggak sih, Dok? Atau ada Ah, gimana, Dok? bentar. Bentar ya. Oke, aman, Dok. Kayaknya koneksinya lagi putus nih, lagi hendak. Mohon ditunggu sebentar ya. Halo? Iya, Ya. halo, Dok. Gimana, gimana? Nah, habis baterai. Jadi, nah, merah ini dia punya bahan hidrat. Karena ada hidrasi, memang dia face mist fungsi untuk hidrasi, sudah pasti kulitnya pasti akan lebih kenceng, lebih keangkat kan? Karena cairan yang membuat kulit kencang itu karena cairan yang di dermis itu. Jadi pasti kalau udah kencang, pori-pori tarik, pasti ikut mengecil. Nah, seperti itu. Apalagi memang ini kan isinya ada ektoin ya. Ektoin Iya, itu Dok. juga dia memiliki fungsi untuk mengecilkan pori-pori. Hmm. Jadi bisa. Nah, Dok, kalau misalnya kita lihat sendiri, ektoin ini kan jarang ditemuin ya, Dok, ya, di skincare lain. Nah, sebenarnya Hmm. apa sih maksudnya kelebihan si ektoin ini dibandingkan bahan aktif lainnya selain dari mengecilkan pori-pori dan mencerahkan wajah? Oke. Jadi mungkin pertama tuh yang ektoin itu pertama yang membuat dia oke ya, kalau menurut saya ya, pendapat saya adalah karena saya sudah baca beberapa literaturnya. Pertama dia dari bahan alami. Nah, dia adalah dari asam amino, jadi memang benar-benar dari bahan alami. Jadi dan memang sudah apa namanya dibuat itu hipoalergenik. Jadi memang minimal alergi. Seperti itu. Tapi apa namanya bahannya alami, hipoalergenik dan dia memiliki sifat mempertahankan kulit dari lingkungan yang ekstrim. Lingkungan ekstrim tuh misalnya kita kan terpapar sama UV, terpapar sama radikal bebas, terpapar sama banyak ya, banyak hal. Nah, dia tuh bisa membantu untuk mempertahankan kulit kita, terutama skin barrier kita, agar meminimalisir kerusakan pada kulit. Seperti itu. Nah, terus dia juga punya efek mendinginkan. Nah, efeknya juga dia ada efek cerah ya, lebih ke cerah ya sebenarnya. Oh, gitu, Dok. Seperti itu. Kalau misalnya nih, Dok, saya lagi mau pakai Merah Crystal Glow Essence Mist ini, kira-kira boleh nggak sih, Dok, digabungin sama kandungan skincare bahan aktif seperti AHA atau BHA? Nah, kalau kita ingin menggabungkan si merah ini dengan produk yang lain, selalu jadikan merah ini yang di pertama. Itu dulu prinsipnya.
Ya, kenapa? Karena dia itu, balik lagi, karena dia punya efek freshness, jadi biarkan kulit kita terlindung dulu. Karena kita nggak tahu nih, setelahnya yang kita pakai, apakah dia mengiritan kayak AHA, PHA, itu kan cenderungnya eksfoliatnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai duluan, sudah mulai ada pengelupasan kulitnya, apapun produk yang kita pakai akan terjadi hiperreaktif. Masuknya luar biasa ke bawah kulit. Makanya merah itu di awal, jadi dia alas seperti itu. Nah, jadi dan pastikan kulit benar-benar bersih saat kita benar-benar mau menggunakan merah ataupun produk yang lain ya, karena takutnya kalau kita kurang bersih membersihkan wajah masih ada sisa kotoran, ketutup dia. Jadilah itulah muncul ada beruntus kah atau minyak, karena minyak itu kan agak sulit untuk diangkat Iya, benar. seperti itu. Jadi selalu jadikan merah itu yang pertama. Nah, kalau kita mau menggunakan yang exfoliate, biar tidak terlalu sensitif kulitnya, saya selalu anjurkan jangan digunakan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi umpamanya merah dipakai pagi, yang ada exfoliate-nya malam, umpamanya seperti itu. Oke. Tapi balik lagi ya, kulit nggak boleh terus-terusan. Kalau misalnya udah keburu kita kelupas terus, apapun yang kita pakai pasti bereaktif. Iya, jadinya. Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Merah Girls. @dwi @melagros_Indonesia. Tanya nih dok, ketika menggunakan merah terasa panas dan merah. Kenapa ya dok? Apakah karena jenis kulitnya sensitif? Nah, mungkin sebenarnya dia udah bisa menjawab sendiri ya. Dia kondisi kulitnya sensitif. Seperti sudah saya jelaskan. Perbaiki dulu kondisi kulitnya. Jadi hati-hati karena kan walau bagaimanapun, walaupun merah ini memiliki efek freshness, tapi dia juga punya efek ada komposisi bahan aktif di situ, gitu ya. Jadi kalau memang udah keburu terjadi iritasi, skin barriernya sudah rusak, maka itu seperti saya bilang perbaiki dulu dengan kita berikan kompres dulu, terus tutupi dengan kita bisa menggunakan moisturizing atau menggunakan bahan-bahan yang krim atau kayak ada oil gitu ya untuk emultan atau pelindung lah. Karena gini, kalau kulit kering kita mau kasih produk apapun, dia akan menguap terus cairan itu. Cairan itu kan dari dermis. Dia bukan cairan dari luar masuk ke dalam. Gak segampang itu cairan itu dari luar masuk ke dalam. Karena kita punya skin barrier itu dan rata-rata minyak. Minyak itu menahan air kan. Nah, jadi kalau misalnya, jadi nggak mudah kan dari luar masuk ke dalam. Kecuali ukuran nano. Itulah alasannya kenapa dibuat spraynya tuh bentuk nano dan Ectoin itu memang bentuknya nano seperti itu. Jadi cairan itu dari dalam keluar. Nah, dari berapa persen cairan yang masuk ke tubuh kita dari minum kita, makanan kita, itu yang ke kulit itu paling cuma sekitar 5%-an. Karena sisanya kan buat pencernaan apa semua nggak banyak yang kita. Jadi balik lagi konsumsi cairan kita bagaimana, terus kita lindungi nggak kulit kita saat kita memang kering kulitnya, kena panas nguap kan, karena skin barrier nggak ada, minyak nggak ada, nguaplah cairan yang keluar kering. Nah, makanya harus kita tutupi dengan bentuk krim kayak apa ya, kayak contohnya kayak bahan jojoba, chamomile kayak begitu ya, itu bisa cari yang lebih itu yang herbal ya, yang minyak kelapa itu bisa, atau sunblock ternyata krim ya, kalau kering kan ini kan krim karena dia ada minyak, jadi dibiarkan dia mempertahankan biar si cairan tetap stay di bawah kulit sehingga hidrasinya cukup. Nah, kalau enggak, Ectoin itu mau ngikat. Ectoin itu kan fungsinya ikat cairan. Nah, kalau enggak cairan, siapa yang mau diikat gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya. Gitu, oke. Dok, nih ada, kalau aku baca-baca nih si Merah Crystal Glow Essence Mist ini, dia ini kan tulisannya essence ya dok ya. Nah, tapi untuk pemakaiannya kan selalu di awal ya dok ya. Kira-kira apakah dia ini bisa dijadikan sebagai pengganti toner atau ditambah sebagai setelah toner gitu dok?
Jadi toner, essence, baru step skincare berikutnya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu toner itu untuk apa. Kalau face mist kan saya sudah jelasin ya. Iya. Dia untuk hidrasi. Berarti kan untuk stay agak lamanya. Kalau toner itu fungsinya adalah pembersih. Nah, jadi memang toner dulu. Beda sama krim yang bahan aktif lain yang terbuka. Jadi toner dulu, karena toner itu fungsinya adalah sebagai pembersih. Nah, jadi kita bersihkan dulu pori-porinya, baru masukkanlah si merah tersebut. Nah, baru yang kita pakai. Misalnya kita mau pakai moisturizing, kita mau pakai sunblock. Nah, setelahnya, atau kita mau pakai serum, itu setelahnya. Karena biar ada, jadi merah ini bisa kayak pelindung juga, barrier juga nanti jadinya. Seperti itu. Tapi kan krimnya nggak terlalu banyak atau untuk creamy-nya nggak terlalu banyak, maka kita butuh tetap ada alas yang lain biar kulit itu dikasih jeda untuk memperbaiki lapisan yang rusak itu, skin barrier-nya bisa diperbaiki lagi. Jadi kulitnya kan bertahan akan kembali normal. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya aku mau pakai merah Crystal Glow Essence Mist ini, tapi kulitku tuh sudah berjerawat dan sensitif, tuh kira-kira ada step khusus nggak sih dok dengan penggunaan si merah Crystal ini? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kulit-kulit yang normal, nggak terlalu banyak masalah, merah ini kan bisa diulang beberapa kali ya. Dan itu pun saya lebih sarankan bertahap. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak tahu kalau sebenarnya kulit kita tuh sensitif. Tahu tuh setelahnya gitu loh. Jadi tetap merah yang pertama, misalnya kita pakai mau pagi, skin test dulu, tetap yang pertama skin test. Habis itu umpamanya aman, pagi kita bersihkan wajah, boleh nanti habis itu kita pakaikan setelah menyerap yang produk pertama, baru kita pakaikan produk yang berikutnya. Karena kalau misalnya belum selesai dia menyerap, maka akan saling mengurangi efek kalau bercampur tanpa terserap salah satu gitu. Nah, nanti di siang hari kalau umpamanya dia coba selama 2 minggu nggak ada masalah, itu dia bisa dipakai lagi. Jadi merah baru pakai sunblock lagi. Kenapa sih saya suruh pakai sunblock gitu ya? Karena di merah ini sunblocknya SPF cuma 20, masih kurang. Nah, sedang kan aktivitas mungkin lebih dari itu yang kita butuhkan. Dan SPF ini hanya bertahan 3-4 jam aja di udara. Mau merek apapun sama. Jadi kalau udah lewat dari jam segitu, dia udah nggak ada fungsi lagi. Nah, jadi selain dia buat ngelindungin si sunblock ini, buat ngelindungin si skin barrier ini, biar hektoin bisa bekerja maksimal, dia juga membuat kulit tidak mau memproduksi melanin atau warna kulit, sehingga putih kita merata, bisa maksimal. Kalau enggak, kita kena panas, kulit itu akan melindungi tubuh kita dengan memproduksi melanin atau warna kulit. Jadi percuma kalau enggak dilindungi sama sunblock. Nah, ntar malam hari bisa setelah dibersihkan wajah, boleh pakai merah saja. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai produk skincare yang lain, lebih baik nggak usah dipakai merah. Jadi pakai merahnya tuh di pagi atau siang. Atau bisa 3-4 kali tergantung. Jadi bertahap aja naikkan. Untuk kulit-kulit yang tidak terlalu bermasalah. Nah, tapi kalau kulit-kulit sensitif, berjerawat, itu kita harus hati-hati. Apalagi rata-rata kalau jerawat itu kan merah ya rata-rata. Nah, berarti ada di situ. Ada luka. Lukanya mungkin luka-luka yang halus memang. Nah, itu ada baiknya saya anjurkan tetap skin test, kemudian dia kompres dulu pakai air alkali tersebut. Kompres ya biar meredakan dulu iritasinya. Jadi kalau mau sih sebelum dia pakai, dia tahu kulitnya sensitif, dia kompres dulu, perbaiki dulu kondisi kulitnya. Nah, jadi perbaikan kondisi kulit, karena ektoinnya itu, si merah ini kan dia mengikat cairan. Kalau nggak dikeringkan dulu, luka-luka itu nanti malah iritasi ya dok ya? Jadi basah terus. Karena kan ini bikin hidrasi. Sedang luka, jadi lukanya nggak kering-kering karena dia memang luka dasarnya. Jadi
retakan dulu lukanya selama 3 hari, dia pakai sunblock ya, kompres dengan air alkali. Terus baru di hari ketiga dia skin test, di hari keempat dia cobakanlah merah. Dia cobalah misalnya dia nggak pakai skincare apa-apa, dia coba boleh di malam hari atau di siang hari. Cuman saya sih lebih anjurkan siang sih, karena kalau siang ada reaksi sensitif atau apa-apa, itu gampang kita tahu. Kalau kita bawa tidur kan kadang-kadang nggak ketahuan gitu ya, udah bereaksi gimana gitu, kecuali kalau memang nggak ada masalah kulitnya itu boleh. Nah ini memang karena kulitnya itu sebenarnya ada perlukaan, jadi harus hati-hati untuk kulit-kulit iritasi sensitif. Nah kalau pori-porinya besar dan berminyak banget, karena si merah ini punya efek mengecilkan pori-pori, jangan buru-buru dipakai sesering mungkin walaupun dia cocok. Jadi kecil nih pori-porinya, tapi produksi minyaknya terus ada. Jadinya makanya dia harus jaga juga asupannya agar berimbang antara mengecilnya pori-pori sama dengan efek si merah. Nah kalau percuma kalau dia makannya masih yang kolesterol tinggi apa minyak-minyakan, tapi dia maunya kecil pori-porinya, ini bagaimana? Itu kan memang produksi yang apa yang dia makan gitu loh. Jadi bertahap aja, pakai dulu sekali sehari, dia lihat misalnya seminggu atau 2 minggu dia nggak ada masalah, baru dia tambahkan penggunaan merahnya. Nah seperti itu, step by step lah ya dok ya. Ya step by step itu jauh lebih aman daripada kita buru-buru, karena nggak tahu, mungkin belum terlalu jeli dengan jenis kulit kita salah menyangka jenis kulit kita apa, kita pakainya sembarangan gitu. Dok, kalau misalnya nih si merah kan bisa dipakai pada waktu siang hari ya dok ya. Nah ketika kita pakai itu keadaan kulit kita udah bersih kah, atau kalau misalnya kita lagi pakai makeup kayak gini gimana dok cara pengaplikasiannya? Saya selalu sarankan merah itu di awal, karena balik lagi dia untuk melindungi ya, untuk perlindungan skin barrier kulit kita. Jadi lebih baik di awal dulu. Umpama siang mau kita pakai, umpama kita tidak berdandan, misalnya nggak pakai foundation, hanya pakai bedak aja biasa atau hanya krem saja, itu bisa basuh sama air aja, atau kita bisa semprotkan air alkali itu jadi penggantinya, jadi kayak toner. Kan sekalian buat ngilangin efek iritasi atau merah kan bisa kan, baru kita pakaikan lagi. Nah itu jauh lebih aman dan bersih daripada kita langsung pakai, karena di bawah kulit itu kan kita udah ada produk, terus ada mungkin krem lagi, sunblock umpamanya, atau bahan aktif lain, ada serum yang kita pakai, belum nempel debu. Nah kita tinggal lagi sama yang lain, jadi jerawatnya bukan karena produknya, karena terlalu banyak bahan di bawah kulit kita termasuk debu menyumbatlah ke pori-pori. Jadi memang disarankan dibersihkan dulu, tapi tidak terlalu disarankan dengan sabun sering-sering ya, karena bikin kering ya dok ya. Kalau benar sabun itu tetap ada deterjennya, jadi akan mengeringkan. Oke. Dok, nih ada pertanyaan lagi dok dari Mira Girls. @wulan_milagros tanya, dokter, apa Ectoin bisa untuk menghilangkan flek hitam kalau digunakan? Ya, bisa. Sebenarnya bisa. Cuman gini, kita harus tahu dulu prinsipnya. Flek itu macam-macam. Ada flek yang dangkal, ada flek yang dalam. Ya. Jadi kalau flek yang dangkal kita bisa lihat dari warna kulit biasanya. Kalau warnanya coklat muda, itu biasanya dangkal. Dia letaknya di lapisan atas kulit atau epidermis. Tapi warnanya coklat tua atau hitam, berarti dia tuh setara dengan tinta tato letaknya. Bayangkan, tinta tato aja butuh laser buat ngilanginnya. Udah dalam banget gitu ya dok ya berarti ya? Dalam banget gitu loh. Jadi butuh waktu. Jadi jangan minta, karena ini balik lagi, kita kan memang mengusung konsep itu merah ini adalah suatu produk dengan bahan alami. Jadi bukan obat ya. Nah, dan dia untuk memperbaiki kondisi kulit. Nah, jadi kita balik lagi, kalau misalnya warnanya fleknya itu coklat muda, karena dia di atas, tinggal kita rutinkan pakai, dia berganti kulit, ada pengelupasan kan, memang kita pasti ada pergantian kulit, ada pengelupasan.
kulitnya kan hilang dengan pergantian kulit itu. Oke, oke, Tapi oke. kalau misalnya di dalam, dia tunggu dulu naik ke atas, itu baru bisa dipelupaskan. Jadi butuh Oh, waktu agak lebih lama gitu. Makanya ada yang cepat, ada yang lama. Itu tergantung bagaimana jenis fleknya. Tapi kalau dibilang bisa nggak? Bisa. Bisa. Asal memang mau sabar apa enggak. Tentukan kriteria flek kita seperti apa gitu. Karena ini produk alami, jadi dia tidak instan gitu loh. Nah, kalau instan pasti punya resiko, semakin instan resikonya akan semakin besar. Dan itu juga balik lagi fungsinya si sunblock itu untuk mencegah biar si kulit tidak membentuk lagi flek baru. Kalau oh, yang sama sunblock, ya dia muncul lagi flek baru karena kulit tuh berusaha untuk melindungi lagi kulit, melindungi lagi kulit. Mungkin dia kena panas merah, gampang merah kan iya kalau benar dikasih. benar. Kulit melindunginya dengan membentuk melanin atau warna kulit. Melanin itu sebenarnya adalah sunblock alami kita. Tapi karena dia tidak bagus, kita mau hilangkan. Nah, kalau kita mau hilangkan, kita ganti gitu loh. Kalau enggak, kulit akan membentuk lagi. Gitu. Nah, di situ yang harus paham prinsipnya. Kalau mau berhasil pengobatan kita, atau kita mau menggunakan produk dapat hasil yang maksimal. Seperti Jadi itu. sebagai kesimpulan nih dok, kita berarti harus benar-benar melakukan skin test terlebih dahulu ya supaya lebih kenal Ya, lagi pasti. dengan kulit kita supaya nanti nggak terjadi iritasi atau jerawat. Jadi kayak harus dikompres air alkali lagi, lalu lakukan skin test lagi kayak gitu ya dok ya. Nah, ini tentukan jenis kulit dulu, yang terutama itu. Itu yang paling penting ya Jenis, dok ya. kenali dulu jenis kulit kita. Jadi mungkin bukan masalahnya bukan di produk, tapi mungkin masalahnya adalah di kulit kita yang memang bukan untuk bahan itu gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau kita tentukan jenis kulit kita seperti apa, nah nanti bisa diakali cara, misalnya kalau merah ini kan sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit, tapi mungkin yang membedakan adalah cara pemakaiannya. Nah, tapi kalau memang kulit-kulit tertentu memang ada kekhususan tersendiri gitu loh. Memang karena kondisi kulitnya seperti itu. Oke, oke kalau gitu dok. Kira-kira dok untuk live session kali ini ada nggak sih pesan dari dokter untuk Merah Girls yang mau pakai crystal mist ini dok? Oke. Merah ini saya yakin asal dipakai benar itu bisa mendapatkan efek yang bagus, dan jadi kita tidak perlu menggunakan pemutih lagi. Jadi gunakan merah itu selalu setelah membersihkan wajah di awal ya, dan pastikan memang wajah benar-benar bersih, baru kita gunakan ke seluruh wajah. Nah, jangan lupa sunblock, karena sunblock itu membuat kulit tidak membuat warna kulit lagi, sehingga kita dapat putihnya merata. Baik kita di luar ruangan maupun di dalam ruangan, sunblock itu perlu. Karena yang menyebabkan melanin terbentuk bukan cuma UV, termasuk blue light ya. Jadi kayak handphone, laptop, kita masak itu kan juga bikin panas. Jadi kadang-kadang itu ada yang, dok saya nggak kemana-mana, ngapain saya pakai sunblock? Ya kamu mau putih apa enggak gitu. Kalau kamu nggak mau putih, kalau kamu mau putih ya kamu harus siap capek, karena memang itu sudah resiko. Tapi kalau misalnya kamu mau capek, tapi dijadikan aktivitas sehari-hari, pasti kan nggak jadi capek, pasti hasilnya maksimal. Percaya deh, karena saya udah ngelakuin, dan sekarang benar-benar saya hanya menggunakan sunblock dari merah saja setiap hari, itu hasilnya good banget. Terbukti ya dok ya. Bener-bener berarti Merah Crystal Glow Essence Mist ini holy grail lah ya bisa dibilang ya dok ya untuk setiap jenis kulit ya. Nah, jadi saya sarankan kalau umpamanya ada kesulitan silakan bertanya, karena setahu saya merah itu sangat welcome ya. Jadi khawatir, dan mereka sangat berusaha untuk melakukan edukasi dan lain-lain. Nah, ya itu jadi boleh ditanyakan lebih lanjut umpama ada masalah-masalah dan lain-lain. Siap. Nggak kerasa nih dok, kita udah ngobrol-ngobrol sejam ya. Gak berasa ya, udah sejam ya. Thank you banget dokter atas waktunya, atas ilmunya. Aku jadi makin tahu tentang masa perskincarean nih. Dan Mudah-mudahan juga bermanfaat ya.
Merah Girls juga udah makin terbantu sama penjelasan dari Dokter Lucy siang ini. Semoga next time kita bakal ada live session lagi ya dok ya untuk pembahasan Boleh, selanjutnya. boleh mungkin pembahasan yang lain ya. Mungkin apa mau Siap, kita siap, ngobrolin siap. yang lain ya. Siap-siap. Siap. Oke, thank you banyak ya dokter ya. Sampai jumpa di Sampai jumpa lagi Charlie. Terima kasih banyak semuanya para glowers. Biar tetap oke kulitnya. Semangat. dokter, jaga diri di sana ya dokter ya. Sehat-sehat dokter. Ya, thank you. Thank you, selamat siang. Um, Nah, buat Merah Girls nih, yang lainnya yang pada belum belum terjawab pertanyaannya tadi sama Dokter Lucy, bisa kalian langsung tanyakan aja ke kita. Kemudian untuk teman-teman Merah Girls yang udah tanya, nanti bakal kita pilih 3 orang pemenang yang bakal dapat merchandise cantik dari Merah. Nah, untuk yang tanya nih, gimana sih caranya Kak dapetin si produknya Merah Girls ini? Kalian bisa langsung aja klik link di bio Instagram merah_Indonesia. Oke, sampai jumpa di live session berikutnya. Aku Selin dan aku bakal akhiri live session kali ini. Sampai jumpa. Oh ya, kalau misalnya nanti kalian ada saran nih, live session berikutnya kalian mau bahas apa, jangan lupa untuk tinggalin aja komen atau DM kita ya. Sampai jumpa di live session berikutnya. Bye-bye.